Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan penggunaan kata lau seandainya dalam berbicara atau ucapan. Sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Baik para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqmalul lau fil kalam, penggunaan kata lau seandainya dalam berbicara atau berucap. Ar-ridha bi qada'illah wa qadrihi wajibun. Ridha terhadap ketetapan Allah atau takdir Allah itu hukumnya wajib. Wal i'tiradu alaihi wa tasahhutu minhu haramun. Dan sebaliknya, menolak atau tidak menerima takdir Allah, maka itu hukumnya haram. Minal ibarati ad-dara jadi fil isti'mal inda husulil musibah law hasala kada lima kana kada fama hukmuha. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, diri manusia itu sering kita dengar dia berkata seandainya pada diri seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kadang kita sering mendengar mengucapkan kata lau seandainya hasala kada, hal ini terjadi, maka hal itu tidak akan terjadi. Fama hukmuha, lalu bagaimana hukum ucapan lau seandainya dalam kehidupan sehari-hari seseorang? Anwa'ul isti'malil lau fil kalam. Adapun jenis penggunaan kata atau ucapan seandainya itu terbagi menjadi dua jenis. An-naw'ul awwal istiqmalun muharramun. Jenis yang pertama penggunaan seandainya. Penggunaan kata seandainya.
muharramun yang dilarang. Penggunaan kata seandainya yang diharamkan dalam ucapan itu memiliki dua bentuk gambaran utama. Yang pertama, istimaluha fi amrin madin ala wajhi tasahhuti minal qada'i wal qadari, fastimaliha inda hawalil masaib. Menggunakan kata seandainya untuk masa yang lalu, yang telah berlalu, dengan nada tidak menerima sebuah takdir, tidak menerima ketetapan Allah. Secara khusus saat menghadapi suatu musibah yang diberikan oleh Allah. Contohnya, seandainya saya tidak keluar rumah, pasti saya tidak akan terpleset di depan rumah. Seandainya saya tidak keluar dari rumah, maka saya tidak akan terpleset di depan rumah. Penggunaan kata seandainya di sini itu menunjukkan dia tidak beriman kepada takdir Allah. Maka itu tidak diperbolehkan. Seandainya dia tidak berpergian dari rumah, dia tidak akan meninggal di perjalanan disebabkan kecelakaan. Ini tidak diperbolehkan. Mengandai-andai. Wadalilu ala tahrimihi, adapun bukti atas pengharaman bagaimana yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu qawiyyun khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairun, dan pada keduanya itu pasti ada sebuah kebaikan. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Kita itu disuruh untuk bersungguh-sungguh dalam mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Wasta'in billah, dan kita juga diperintahkan untuk meminta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jas, dan jangan menyerah. Dalam suatu kebaikan itu kita harus bersungguh-sungguh. Dalam menghadiri sebuah majelis ilmu harus bersungguh-sungguh. Contohnya, kalau dia bersungguh-sungguh pasti enggak mau ron, pasti perhatian. Kalau dia bersungguh-sungguh pasti dia tidak ngantuk, pasti dia perhatian.
ihris ala ma yanfa'uka. Setelah disuruh untuk bersemangat, wasta'in billah, disuruh untuk minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jas, dan jangan berputus asa. Seorang muslim sejati itu tidak memiliki sifat pesimis, adanya optimis terus. Wa in asabaka sayun fala taqul, apabila engkau dalam menjalani kehidupan di dunia ini tertimpa suatu musibah, fala taqul, maka jangan sekali-kali mengucapkan lau anni fa'altu kana kada wa kada, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini atau begitu, tidak akan terjadi sesuatu yang membawa saya sial. Walakin kul, akan tetapi ketika tertimpa suatu musibah, maka diperintahkan untuk mengucapkan qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Tapi katakanlah ini merupakan takdir Allah, qadarullah wa ma syaa fa'ala, dan Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Fa inna law taftahu amal syaitani, karena ucapan law, seandainya, itu bisa membuka sebuah pintu perbuatan syaitan. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena mengandai-andai itu bisa membuka pintu syaitan, akan membawa diri seseorang ke dalam perbuatan-perbuatan yang negatif. Jadi disebabkan kata lau, seandainya. Yang kedua, isti'maluha fi amrin mustaqbilin tamniyan bi syarri, menggunakan kata seandainya untuk masa depan dengan niat yang buruk. Masa yang akan datang, seandainya saya memiliki kekuasaan, maka saya akan berbuat sesukaku. Ini tidak diperbolehkan. Seandainya saya menjadi lurah, maka dana desa yang masuk itu akan saya pakai dalam kehidupan pribadi saya. Itu tidak diperbolehkan. Andai kata, ini bagian yang diharamkan, penggunaan kata lau, seandainya. Dalam hadis Nabi SAW dari Abu Hafsah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, innamat dunya li arba'ati nafarin, sesungguhnya dunia ini hanya diberikan untuk 4 orang. Ada jenis 4 orang. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman wa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi afdalil manazil. Yang pertama itu seorang hamba yang Allah berikan ilmu dan harta. Yang pertama, seorang hamba yang diberikan oleh Allah suatu ilmu dan harta.
Lalu dia bertakwa kepada Allah dalam hartanya dan ilmunya, saling beriringan. Di samping itu dia juga menyambung silaturahmi. Dia menyadari di dalam harta dan ilmunya itu ada hak-hak Allah yang harus ditunaikan. Orang yang seperti ini merupakan orang yang sudah mencapai kedudukan yang sangat mulia dalam kehidupannya. Dia menyadari, oh dia diberi harta, diberi ilmu. Keduanya ini saling mengiringi. Bagaimana keduanya ini bisa bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Jenis orang yang kedua, abadin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan wa huwa shadiqun niyyati. Jenis yang kedua ini seorang hamba yang Allah berikan ilmu namun tidak diberikan harta. Hidupnya pas-pasan ke bawah. Tapi dia diberi ilmu yang sangat luar biasa. Tapi dari segi ekonominya dia menengah ke bawah. Akan tetapi jenis orang yang kedua ini memiliki niatan seperti orang yang pertama tadi. Dia kalau diberikan harta ingin juga memanfaatkan hartanya ini untuk kebaikan di jalan Allah. Dengan niatnya yang jujur, maka dia berkata, "Lau anna li malan la amiltu bi amalin fulan." Wa huwa bi niyyatihi. Orang yang kedua ini mengatakan, seandainya saja saya memiliki harta dan ilmu, maka akan saya sedekahkan di jalan Allah. Akan saya usahakan bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka kata lau di sini dalam hal kebaikan maka itu diperbolehkan. Maka lau seandainya saya memiliki harta akan saya infakkan di jalan Allah, maka itu diperbolehkan. Fa ajruhuma sawaun. Maka pahala antara jenis orang yang pertama dan kedua ini sama, disebabkan niatnya baik, sama. Walaupun yang kedua ini cuma diberi oleh Allah sebuah ilmu yang sangat luar biasa, akan tetapi dia diberi ujian dari segi ekonomi. Jenis orang yang ketiga, wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Seorang hamba yang Allah berikan harta namun tidak diberikan ilmu. Seorang hamba yang diberikan harta namun tidak diberikan ilmu. Wa huwa yahbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu. Lalu seorang hamba ini menggunakan hartanya sak penake dhewe, tidak sesuai dengan aturan ilmu, tidak bertakwa kepada Allah, sehingga ada orang yang seperti ini dia memiliki harta tapi gaweane nganake duit. Nggih mboten Pak Bu, kalau dalam kehidupan di dunia pasti ada. Nah, ini termasuk orang yang seperti ini.
Wala ya'lamullahu fi haqqan, dan dia juga tidak suka menyambung silaturahmi. Fahada bi ahbasil manazil. Orang yang seperti ini termasuk orang yang paling jelek, yang paling buruk di sisi Allah. Sudah diberi harta, akan tetapi tidak diberi ilmu, sehingga dia menggunakan hartanya di jalan kemaksiatan, mendukung acara-acara kebid'ahan, mendukung acara-acara kesyirikan. Ini termasuk orang yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Yang terakhir, wa 'abdin lam yarzuqullahu malan wala ilman. Yang keempat ini jenis orang hamba yang tidak diberi harta dan juga tidak diberi ilmu. Lau anna limanan la amiltu fihi bi amali fulanin. Andai kata seandainya aku ini diberi harta, maka akan saya lakukan seperti orang yang jenis hamba yang ketiga tadi, menggunakan harta sak penake dhewe, tidak di atas ketakwaan kepada Allah. Bahwa biniyatihi bawis rumah sawa'un. Orang yang ketiga dan orang yang keempat ini dosanya sama saja, karena niatnya sama, niatnya buruk. Pak, Bu, sebelum dilanjutkan, ini di PPT-nya tidak ada. Tadi seorang hamba itu terbagi menjadi 4. Yang pertama apa Pak, Bu? Nah, diberi harta dan ilmu. Yang kedua, diberi ilmu namun tidak diberi harta. Yang ketiga, diberi harta tidak diberi ilmu. Yang terakhir, tidak diberi harta dan ilmu. Ini merupakan jenis seorang hamba. An-naw'u tsani istikmalun jaizun walahu suratani. Jenis yang kedua ini penggunaan kata lau seandainya jaizun, yang diperbolehkan. Ini terbagi menjadi 2 bagian, sama yang pertama tadi. Bagian yang pertama, isti'maluha fi amrin madin la ala wajhi tasahhuti minal qada'i wal qadari. Menggunakan kata seandainya untuk menggunakan kata seandainya untuk masa yang sudah lalu, sudah berlalu, akan tetapi tidak bermaksud menolak suatu takdir, menolak suatu ketetapan yang telah ditetapkan Allah. Akan tetapi tujuan dia mengucapkan kata lau itu bertujuan untuk suatu kebaikan, suatu penyesalan karena kehilangan suatu kesempatan untuk ketaatan kepada Allah. Contohnya, seandainya aku hadir di pelajaran minggu kemarin, maka aku akan mendapatkan suatu manfaat. Seandainya saya ini tidak ngobrol, tidak ngantuk di majelis ilmu, pasti saya tahu pembagian 4 orang yang hidup di muka bumi. Contohnya seperti itu. Wa dalilu ala jawazi, adapun dalil bukti yang menunjukkan bolehnya pengucapan kata
Lau seandainya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha, hadis dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi hajihi, dalam pelaksanaan hajinya, lau anni istaqbaltu min amrin mastadbartu lam asuk al-hadiyah. Seandainya aku itu mengetahui sebelumnya apa yang aku ketahui, lam asuk hadiyah, maka aku tidak akan membawa seekor hewan kurban, dan aku akan menjadikannya itu sebagai umroh. Hadis riwayat Bukhari nomor 1651 dan Muslim nomor 1218. Bagian yang kedua, isti'malha fi amrin mustaqbalin tamniyan lil khair. Menggunakan kata ucapan seandainya untuk masa depan dengan niat yang baik, masa yang akan datang dengan niat yang baik, itu juga diperbolehkan. Contohnya, seandainya Allah memberiku suatu rezeki, maka saya akan menyedekahkannya di jalan Allah. Nah, contoh seperti ini diperbolehkan. Andai kata Allah itu memberiku suatu rezeki, maka akan saya sedekahkan di jalan Allah di atas ketaatan kepada Allah, maka itu diperbolehkan. Selanjutnya, al-hikmatu minan nahyi an isti'mal law fil halatil muharramah. Hikmah larangan penggunaan kata seandainya dalam situasi yang dilarang. Apa hikmahnya? Karena dalam syariat Islam itu melarang penggunaan kata seandainya dalam keadaan tertentu, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Hikmah yang pertama, mengucapkan suatu perkataan seandainya itu mengandung ketidakpuasan terhadap takdir, ketetapan yang Allah telah tetapkan. Karena penggunaan seandainya itu bisa mencerminkan ketidakridhoannya terhadap ketetapan Allah dan menunjukkan kurang sabar atas apa yang terjadi. Dan penggunaan kata seandainya itu menunjukkan buruknya adab atau etika seorang muslim kepada Allah. Juga menunjukkan suatu keberatan terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga hal seperti ini bisa
mengurangi kesempurnaan tauhid. Karena otomatis dia tidak mengimani rukun iman yang ke-6 terhadap takdir. Hal yang sepele kadang. Keluar dari rumah kepleset. Seandainya saya tadi tidak keluar dari rumah, gak mungkin kepleset. Udah bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Karena otomatis dia tidak mengimani takdir Allah. Yang kedua, anna isti'malu law yaftahu amal syaitan. Menggunakan kata ucapan seandainya itu bisa membuka pintu godaan setan. Karena itu membuka celah bagi setan untuk mempengaruhi manusia. Seandainya saya jadi pemimpin, saya akan menggunakan dananya untuk kehidupan pribadinya. Kata Allah seandainya itu tidak diperbolehkan. Hikmah yang ketiga, annahu la nafa fi istimaliha ala hadzal wajhi bal fihi madarrah. Penggunaan kata seandainya itu tidak membawa suatu manfaat, bahkan bisa membawa suatu kerugian. Lau andai kata kerjaannya itu cuma mengandai-andai. Andai kata saya punya uang 100 juta, tapi dia nggak mau kerja, ngayal dong. Nah, ini sama aja. Andai kata. Makanya kalau orang yang suka mengandai-andai itu akan masuk setan digoda. Andai kata aku punya, kalau bapak-bapak istri 4. Selanjutnya, isti'malu law fil i'tiradi 'ala al-qadri min sifatil munafiqin. Penggunaan kata seandainya untuk menolak takdir itu merupakan salah satu ciri orang munafik. Penggunaan kata seandainya itu merupakan salah satu ciri orang munafik. Min sifatil munafiqin at-tahassuru ala ma yusibuhum mimma qaddarallahu ta'ala. Salah satu sifat orang munafik itu menyesali apa yang menimpa dalam kehidupan di dunianya akibat ketetapan Allah, akibat takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Contohnya, kama fa'alu dzalika indama waqa'at al-hazimah fi ghazwati Uhud. Terlihat dalam peristiwa kekalahan di perang Uhud, di mana para sahabat itu menyesali kematian sebagian para sahabat yang meninggal dunia. Dan para sahabat mengatakan seandainya mereka tidak keluar, maka mereka, sebagian para sahabat tadi, tidak akan terbunuh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membantah perkataan para sahabat yang mengatakan ini. Dan menjelaskan
bahwa apapun yang telah ditakdirkan, apapun yang telah ditetapkan oleh Allah pasti terjadi. Baik seseorang itu keluar dari rumah ataupun tidak keluar dari rumah. Sebagaimana yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 154. Itu ayatnya panjang, langsung ke sahihnya aja. Inti bukti atau dalil. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka, para sahabat berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam perang Uhud tadi, maka para sahabat itu tidak akan dibunuh, tidak akan dikalahkan. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lau kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba 'alaihimul qatlu ila madajihim." Meskipun kalian wahai para sahabat ada di rumahmu, kalau Allah itu sudah menetapkan suatu ketetapan, maka kalian tetap akan mati terbunuh. Walaupun tidak keluar dari rumah. Karena itu merupakan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi ucapan lau, andai kata itu sangat mudah kita ucapkan. Dan sebagian kaum muslimin itu tidak menyadari itu bisa merusak kualitas keimanan seseorang. Karena itu otomatis, andai kata saya tidak keluar dari rumah, tidak mungkin terpleset depan rumah. Kan suatu hal yang remeh. Tapi banyak yang tidak menyadari kalau itu bisa merusak rukun iman yang ke-6. Andai kata itu harus berhati-hati. Karena mengandai-andai tadi merupakan sifat, salah satu sifat orang yang munafik. Selanjutnya al-badilu syar'i isti'malil law fima madha min al-afkar. Lalu ada pilihan yang dapat diambil dalam syariat untuk menggantikan ucapan law seandainya dalam menyikapi takdir, ketetapan Allah. Yang pertama, jika seorang muslim tertimpa suatu musibah, maka dia mengucapkan qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Qadarullah ini merupakan takdir Allah. Ini merupakan ketetapan Allah. Wa ma syaa fa'ala. Dan dia melakukan apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Jika seorang muslim tertimpa musibah dengan mengucapkan qadarullahi wa ma syaa fa'ala, itu menunjukkan penerimaan dan keridhoannya secara penuh terhadap ketetapan Allah.
Dan ini bisa menutup pintu godaan setan dengan mengucapkan qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Ini merupakan takdir Allah dan dia melakukan apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, mengucapkan ketika tertimpa musibah dengan ucapan alhamdulillah. Apa itu artinya alhamdulillah, Pak Bu? Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah. Alhamdulillah. Yang ketiga, jika seorang muslim tertimpa suatu musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terakhir, jika seorang muslim tertimpa suatu musibah, maka mengucapkan Allahumma ujurni fi musibati, atau Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma, ya Allah, ajurni, berikanlah aku pahala atas musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah untukku dengan yang lebih baik dengan apa yang telah menimpa dalam kehidupanku. Ini sudah kita pelajari pekan kemarin. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Pembahasan yang terakhir ini perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mu'allaqan ala nahyi Nabi sallallahu alaihi wasallam an qaul. Dapatnya Ibnu Taimiyah semoga Allah meridainya menjelaskan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ucapan lau anni fa'altu lakana kada wa kada. Seandainya aku melakukan ini, maka akan terjadi demikian dan demikian. Fa'amarahu bil hirsi ala ma yanfa'uhu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya, termasuk kita, untuk berusaha melakukan apa yang bermanfaat dengan sungguh-sungguh dalam kehidupannya. Wal isti'anatu billah, dan minta pertolongan hanya kepada Allah. Wa nahahu 'anil ajzi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingati kita dari larangan pesimis, putus asa, malas-malasan. Alladhi huwal iktikalu 'alal qadri, dan juga melarang sikap malas bergantung pada takdir. Ini tidak boleh. Malas-malasan, oh takdir saya kalau dapat rezeki ya dapat rezeki tanpa usaha. Ini tidak diperbolehkan. Summa amarahu idza asabahu syai'un la yai'as ala fatihi. Ketika seseorang menghadapi suatu musibah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan agar tidak larut dalam penyesalan atas apa yang telah berlalu. Harus segera merubah sikap menjadi versi yang lebih baik lagi.
tetapi melihat kepada takdir Allah, ketetapan Allah, dan menyerahkan segala urusan itu kepada Allah. Kama qala ba'dul uqala, pedoman dalam menyikapi suatu takdir sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli hikmah, al-umuru amran, ada dua jenis urusan atau perbuatan dalam menjalani kehidupan. Yang pertama, suatu perbuatan yang dapat diusahakan. Suatu perbuatan yang dapat diusahakan, maka jangan sampai diabaikan, harus diusahakan. Jika suatu usaha perbuatan itu bisa diusahakan, maka itu harus diusahakan benar-benar. Jangan diabaikan begitu saja, jangan menganggap remeh. Yang kedua, suatu perbuatan yang tidak dapat dihindari, maka jangan disesali, karena itu merupakan takdir Allah. Suatu perbuatan yang tidak dapat dihindari, maka jangan sekali-kali untuk disesali, karena itu merupakan takdir Allah. Alhamdulillah. Pak Bu, jelas buatan Pak Bu? Sebelum ditutup, judul yang kita pelajari malam hari ini nopo Pak? Bapak-bapak, penggunaan kata lau seandainya dalam ucapan. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagai pengganti ketika seseorang itu tertimpa musibah, salah satu ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada seorang muslim mengucapkan alhamdulillah ketika tertimpa musibah, boleh mboten Pak Bu? Boleh. Yang terakhir, tadi hukum pengucapan lau tadi terbagi menjadi dua. Yang pertama yang dilarang, yang kedua kalau ada seseorang keluar dari rumah mengatakan, andai kata saya tidak keluar dari rumah maka saya tidak akan terpleset di depan rumah, boleh mboten Pak Bu? Tidak boleh, karena itu berlawanan dengan takdir Allah, ketetapan Allah. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian yang kita pelajari. Ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup belajar bersama-sama kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.